Oke teman-teman, selamat datang di channel saya ya. Kali ini saya mau menunjukkan sebuah kerusakan lampu yang tentunya belum pernah saya mengalami kasus seperti ini ya. Ini sebenarnya lampu jumbo ini ya, merek Hanox tuh, 62 watt Hanox. Indikasinya posisi sudah saya bongkar. Sebelumnya saya mohon maaf ke teman-teman, lampunya tidak dari awal saya rekam sebab saya pikir lampu Hanox paling kan rusaknya itu pada kebakar, tapi ternyata tidak. Jadi ini posisinya seperti ini. Bisa teman-teman lihat ini amburadul ya. Kenapa saya rakit-rakit seperti ini? Sebab saya curiga. Jadi ini awalnya lampu ini tuh rusaknya kedip satu kali dan elko-nya meninggalkan tegangan gitu. Jadi kalau meskipun lampunya mati nggak ada listriknya, tapi jika kesentuh itu bisa kesetrum guys, sebab ini elko-nya nyimpen tegangan gitu. Kenapa kok demikian? Nah ini yang mau saya cari rusaknya gitu. Ternyata saya curiga di transistornya. Ternyata saya cek menggunakan alat ini untuk membaca transistornya, ternyata masih normal, TR-nya masih normal, HFE-nya masih kebaca. Jadi kalau HFE masih kebaca berarti menandakan lampunya itu masih normal guys. Nah terus saya bingung, terus apanya yang rusak gitu. Saya pikir milarnya, sudah saya cek juga nilainya tidak ada yang turun sama sekali, masih pada masih pada normal gitu. Terus resistor yang 10 ohm, terus yang 580k juga sudah saya cek semuanya, tidak ada yang turun juga nilainya. Terus saya curiga di diodanya, tapi tidak ada yang konslet, sebab kalau dioda konslet pasti, atau transistor konslet ya, pasti anti konslet menyala, tapi ini tidak gitu. Jadi saya bingung. Terus saya curiga juga di lilitannya juga tidak rusak. Jadi saya tambah bingung lagi, terus apanya gitu. Kalau resistor saklingnya ini di sini menggunakan yang model kayak ini tuh. Nah ini tidak putus, saklingnya tidak putus. Nah terus saya tambah bingung lagi gitu. Terus yang membuat lampu ini rusak itu apanya gitu. Ternyata saya pikir itu dioda gitu. Ternyata ini DP3 gengs. Nih yang seperti ini. Setahu saya kan DP3 itu kan warnanya kalau nggak merah ya pasti biru. Nah ini kan ada tulisannya di sini DP3 kecil sekali lah. Jadi mungkin maaf kalau nggak kelihatan di kamera. Nah ini DP3 ya. Jadi mirip dioda gitu. Saya pikir DP3 itu warnanya ya seperti ini. Ini yang seperti ini yang saya jumper. Warnanya biru atau merah. Ternyata saya baru menjumpai kali ini gitu. Mungkin barangkali teman-teman nggak was gitu, karena di sini ada tulisannya DP3. Jadi saya pikir dioda 3 gitu. Oh ternyata bukan, ini DP3 gitu. Jadi saya curiga jangan-jangan jadi penyebab rusak berkedip terus elko-nya nyimpen tegangan. Jadi kalau kesentuh itu meskipun nggak dicolokkan ke listrik, mesinnya walaupun dalam kondisi mati tapi ada tegangannya gitu, ada listriknya gitu. Jadi kalau nggak sengaja kesentuh bisa kesetrum guys, bisa spontan kaget gitu. Jadi ini lampu ini kan sudah pernah diservis dulu nih kan, banyak tanggalnya ini sebab ini masih ada membekasnya, rusaknya pada kebakar dulu. Sudah diganti terus mati lagi gitu. Saya pikir elko-nya tapi bukan. Sudah saya cek juga dengan smart tester TR-nya, transistornya yang menggunakan 13005 ya, 13005 tidak rusak juga, masih normal. Jadi sumbernya saya menemukan di DP3 nya ini. Ini sementara saya rakit masih amburadul seperti ini, tapi nanti akan saya rapihkan, sebab ini hanya coba untuk mencoba aja. Jadi saya pun hampir putus asa gitu. Aduh ini kayaknya rusaknya benar-benar nggak bisa ditebak banget itu, nggak bisa ditemukan gitu. Jadi niatnya mau saya ganti mesin saja, tapi saya berusaha cari-cari lagi. Alhamdulillah ketemu gitu. Ternyata saya nggak di DP3 nya, sebab DP3 nya itu mirip seperti dioda gitu. Jadi saya nggak gitu gengs.
Ini ya kecil sekali lah, DP3 itu kecil, jadi mirip dioda. Jadi ini yang membuat nggak ngeh mungkin para teman-teman yang masih bingung gitu, apalagi di tusar-tusar pemula ini biasanya nggak paham gitu. Kecil lah, DP3 itu kecil sekali. Biasanya kan ditandai warnanya, kalau nggak merah ya biru gitu, sedangkan ini yang saya temukan warnanya itu mirip sekali dioda gitu. Saya pun tadinya ini D3 gitu, ternyata ini DP3 gengs. Jadi sudah saya cek semuanya, saya hampir bingung sekali gitu mencari rusak lampu ini, dan alhamdulillah menemukan sumber masalahnya gitu. Ini biar teman-teman tahu, saya cek ini hanya filamen buat ngecek aja ya, buat sementara. Nah, tapi nanti akan saya gabung menggunakan karena ini lampunya lampu jumbo gitu. Saya colokkan di anti konslet dulu. Nah, nyalakan. Ini sudah terang, sudah normal ini. Sebab saya cari-cari sumber rusaknya itu ada di DP3-nya yang sudah rusak. Jadi gitu ya, mungkin barangkali teman-teman pernah menjumpai rusak seperti ini, coba deh dicari yang namanya DP3. Siapa tahu memang benar-benar rusak gitu. Jadi seperti saya gitu. Kayak rusak yang di servis saya ini. Jadi ini kan TR apa ini masih amburadul ya, belum disusun ulang komponennya, jadi masih buat nyoba aja untuk nyari yang rusak gitu. Jadi mungkin para tuser buat lebih teliti lagi ya, khususnya ya diri saya sendiri gitu. Diri saya sendiri yang sudah bisa nyervis lampu aja kadang masih banyak ada yang salah, kadang masih ada juga yang belum paham gitu. Ya kadang kan rusak komponen itu nggak bisa ditebak gengs. Kelihatannya contohnya di video saya kan sudah ada komponen mulus tapi belum tentu masih nyala gitu atau masih bagus gitu. Ternyata contohnya aja di waktu itu apa ya, di elko-nya. Elko itu kan biasanya ditandai kalau rusak ya pasti gembung atau bocor. Ternyata kelihatannya mulus, tidak gembung, tidak bocor. Ternyata setelah dites menggunakan smart tester, ternyata memang sudah rusak gitu. Nilai OHM-nya itu sudah tinggi banget. Nah, itu kan sudah abnormal. Tapi ini tidak, ini 400 volt 15 mikrofarad ya. Karena ini lampu jumbo, lampu besar, wattnya besar. Bukan lampu yang wattnya kecil 23 ke bawah gitu. Nanti akan saya susun ulang ke filamen besarnya ini, ke filamen aslinya ya. Karena ini cuma buat ngetes saja, saya cabut dulu. Oke, nanti sambil saya rakit ya gengs, karena ini harus merapikan dulu tuh, karena ini masih amburadul banget tuh. TR-nya masih kayak gini. Ini karena cuma untuk ngetes saja ini di kakinya ini. Terus DP3-nya masih saya sambung pakai ini apa namanya, kawat ya tuh. Nanti akan saya rapikan. Nih masih amburadul, saya mau rapikan dulu. Nanti setelah rapi saya gabung ke filamen aslinya ini di merek Hanox. Akan saya lanjutkan gitu. Oke teman-teman, ini sudah saya rapikan yang tadi masih acak-acakan banget komponennya. Ini seperti ini, saya kasih tahu ke teman-teman tuh, TR-nya sudah saya rakit seperti semula. Terus ini DP3-nya yang tadi rusak. Oh ya, ini DP3-nya saya nggak pakai yang baru ya gengs, karena kan saya stok yang komponen baru itu kan yang sering-sering mati aja gitu. Kalau DP3 itu kan jarang-jarang mati gitu ya. Ya tetap komponen yang mudah rusak juga. Cuma saya nggak punya yang baru, saya cabut dari mesin ini. Yang gak terpakai ini bekas DP3 nya, ntar saya fokuskan. Nah itu kan ada bekas tulisan DP3, ini saya cabut buat ganti ini yang rusak. Karena saya ya itu seperti yang saya jelaskan di awal, saya nggak ngeh ini DP3 nya mirip seperti dioda gitu. Jadi saya pikir ini D3 gitu, dioda nomor 3, tapi oh bukan, ini ternyata DP3 guys. Jadi sumber penyakitnya di lampu ini, jadi rusaknya awal ini karena tadi saya nggak ngeh untuk membuat konten. Jadi ini rusak awal itu berkedip satu kali terus mati, terus elko-nya itu menyimpan tegangan gitu. Jadi kalau semisal rusak-rusak parah seperti ini itu kadang banyak orang nggak ngeh ketika bongkar, walaupun kondisi seperti ini mesinnya nggak ada listriknya, nggak kita colokkan ke listrik, itu kadang kalau nggak sengaja kesentuh bisa kesetrum guys. Sebab itu elko-nya
menyimpan tegangan gitu. Nah terus gimana Kak kalau untuk menghilangkan tegangannya gitu? Kalian tinggal digesek aja di bawahnya. Ini contoh seperti ini. Sebentar, ini sudah saya rakit jadi susah. Bisa kalian menggunakan obeng, yang penting itu dari besi ya, jangan dari, ya pokoknya besi lah, jangan karet. Contoh ini karena nggak ada elko-nya, ini elko-nya sudah saya cabut. Contoh ini ada komponen elko di sini yang menyimpan tegangan, atau komponen lain yang ada yang menyimpan tegangan, sehingga kalau nggak sengaja kesentuh bisa kesetrum meskipun dalam kondisi mati gitu. Kalian gesek aja seperti ini, seret gitu, gesek seperti ini, atau kalian tekan di elko-nya yang menyimpan tegangan. Nanti kalau sudah menimbulkan percikan api, berarti itu setrumnya sudah tidak ada guys, sudah hilang gitu, sudah keluar. Sebab meskipun kondisinya mati, nggak kita colokan ke listrik, nggak ada listriknya sama sekali, tapi kalau ada komponen lain yang konslet, biasanya itu elko nyimpen tegangan gitu. Jadi kalau nggak sengaja kesentuh ya bisa kita spontan kaget gitu, kesetrum gitu. Karena saya pun waktu buka ini cuma saya nggak bikin konten, jadi saya sayang banget gitu. Sebenarnya ini rusak yang belum pernah saya alami sih gitu. Jadi tinggal kalian gesek aja. Nanti kalau sudah menimbulkan percikan api, nah berarti itu menandakan sudah aman gitu, sudah aman untuk disentuh, sudah nggak ada listriknya gitu. Jadi seperti itu untuk menghindari, ya saya pun sudah, meskipun sudah bisa menyervis lampu, ya kadang kayak gitu nggak ngeh gitu. Jadi spontan kaget gitu karena ada sengatan listriknya. Ya ini sudah saya rakit, berarti tinggal kita ngecek aja. Jadi ini sumber masalahnya satu ya guys, hanya di DP3 nya yang rusak. Padahal sudah saya cek semua ya, milar ya, transistor ya, elko ya, lilitan juga, apa ini namanya, starternya segala macam sekring itu sudah saya cek semua dan itu normal semua gitu. Jadi saya bingung terus apanya gitu. Saya pikir di lampu ini tuh nggak ada DP3 nya gitu. Saya pikir nih di komponen ini nggak ada DP3 nya gitu. Ternyata itu DP3 nya mirip seperti dioda gitu. Oke, saya rakit dulu untuk mengecek ke filamen aslinya. Tadi kan sudah menyala, kita cek dengan filamen kecil ya, untuk ngetes saja. Sekarang akan kita tes dengan watt aslinya, dengan filamen aslinya yang jumbo ya, lampu ini. Oke, saya colokan. Oke, saya nyalakan ke anti konsletnya dulu. Saya menggunakan jalur anti konslet ya guys, biar menghindari kalau lampunya masih konslet, jadi saklar meter tidak jeglek ya. Oke, saya colokan dulu. Ya alhamdulillah, wow sangat terang sekali nih gengs, luar biasa. Alhamdulillah lampunya sudah ketemu titik rusaknya itu di mana. Jadi sebenarnya itu masalah sepele, tapi saya karena saking bingungnya gitu, karena nggak tahu, jadi semua komponen saya cek satu persatu ya, seperti di video di awal itu, transistornya sampai saya lepas semua, terus saya taruh di bawah gitu, nggak susun rapi gitu. Berarti ini rusaknya bersumber hanya pada DP3 nya yang sudah tidak normal. Jadi lampunya itu tadi rusak awal di lampu ini karena saya tidak membuat konten. Itu rusak berkedip satu kali terus mati, kedip satu kali mati. Nah seperti itu, bukan berkedip-kedip. Kalau berkedip-kedip itu kan nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Nah ini kan cuma kedip satu kali terus mati gitu. Nah ini untuk para tuser yang masih pada bingung tentang anti konslet, sudah pakai bohlam 200 watt kak, tapi kok anti konsletnya ikut nyala dikit. Nah ini seperti ini ya tuh, itu kan nyala dikit itu. Nah itu sebenarnya itu nggak apa-apa gengs, itu kan kalau memang wattnya itu di atas 50 watt ke atas, itu memang anti konslet ikut nyala gitu. Jadi kalau kecuali untuk 45 watt ke bawah itu enggak, tapi kalau untuk 50 watt ke atas itu anti konslet ya emang nyala dikit, tapi kan nggak terang. Kalau nggak terang ini sudah normal, nggak ada yang rusak lagi kok, sudah aman kok. Ini lampunya terang banget gengs, ini wattnya 62 ya, merek Hanox. Berarti ini sudah normal, tinggal kita rakit menjadi lampu aja, tinggal pasang casing sama dratnya.
Jadi kalau masang drat sama casing nggak perlu divideokan, teman-teman sudah tahu lah, cuma tinggal masang doang kok. Jadi seperti itu, mungkin barangkali teman-teman pernah mengalami kasus seperti ini ya, seperti saya gitu. Oke, saya cabut aja ini lampunya biar nggak terlalu panas. Oke, sampai jumpa di next video saya selanjutnya ya guys, karena ini lampunya sudah normal. Jadi untuk barangkali teman-teman pernah menjumpai rusak seperti ini ya, coba dicek komponennya ada yang rusak atau tidak gitu. Oke, seperti itu aja. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Terima kasih.